Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Apakah kita akan terus membiarkan anak kita terus bermain? Kapan belajarnya? Tapi kalau bermain saja, kira-kira kapan anak kita bakal belajar? Baik, tahukah kita kenapa anak kita suka bermain? Karena mereka mendapatkan kesenangannya di dalam permainannya. Tahukah kita kenapa anak kita nggak suka belajar? Karena anak kita ketika belajar merasa mendapatkan kesulitan, mendapatkan suatu berbagai bentuk masalah-masalah baru yang tidak mereka inginkan. Dan jiwa manusia secara umum memang punya kecenderungan untuk menghindari kesulitan. Entah yang kecil atau besar, yang tua ataupun muda, akan selalu melakukan sesuatu yang gampang terlebih dahulu. Jadi nggak hanya anak kecil, orang gede pun akan melakukan hal yang sama. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana caranya. Yang pertama, mengkondisikan waktu antara bermain dan belajar. Ini yang pertama. Tugas kita yang kedua adalah bagaimana menjadikan aktivitas belajar itu bisa terasa nyaman, menyenangkan, mengasyikkan sebagaimana aktivitas bermain. Ini dua PR. Dua PR yang harus kita pecahkan. Yang pertama adalah bagaimana tugas orang tua itu adalah menjadikan aktivitas belajar itu menjadi nyaman, tidak lagi menjadi sebuah beban. Maka perlu bagi orang tua untuk kembali belajar. Bagaimana caranya? Ketika anak itu bermain, maka di saat yang sama anak kita itu sedang belajar. Ya, misalnya anak kita belum bisa baca Iqra misalnya, atau anak kita baru akan belajar huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, ja, dan sebagainya. Atau anak kita baru belajar untuk membaca huruf, membaca angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka bagaimana caranya bahwa aktivitas belajarnya anak kita itu terasa sebagaimana aktivitas bermain? Mungkin pas kita zaman kecil kita masih ingat kita mainin, saya nggak lupa nama permainannya apa. Biasanya kita bikin kotak-kotak, kemudian kita loncati satu kotak ke kotak berikutnya dengan menggunakan satu kaki kita. Sebelum kita lompat, kita lemparkan sesuatu, misalnya kayak potongan gending atau potongan keramik atau apapun ke kotak tersebut, dan kemudian kita akan melompat melewati kotak-kotak tersebut dengan menggunakan satu kaki. Nah, di situ kita bisa kondisikan anak kita untuk bermain. Misalnya target kita adalah mengajarkan kepada anak kita tentang pelajaran mengenal angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa mengenalkan kepada anak kita, anak, itu angka 1, angka 1, angka 1, angka 1. Angka 1 seperti tongkat. Ayo sekarang kamu injakkan kaki kamu ke angka 1. Nah, itu cara yang bisa kita pakai di saat yang sama anak itu bermain, tapi di saat yang sama anak kita sedang belajar mengenal angka 1. Kemudian kita mengajarkan angka 2 kepada anak kita. Nah, angka 2 itu kalau kamu lihat, kalau adik lihat seperti bebek. Maka cobalah perhatikan baik-baik. Angka 2 seperti bebek, seperti bebek, seperti bebek. Kemudian setelah itu anak kita diperintahkan untuk loncat ke angka 2 tersebut, menginjakkan kakinya di angka 2. Maka niscaya anak kita akan tertanam di dalam benaknya bagaimana mengenal angka 2. Ya. Kemudian diajarkan kepada anak kita, nak, angka 7. Angka 7 seperti cangkulnya Pak Tony, yang kemudian gagangnya ada ditaruh di bawah. Yuk, angka 7 seperti cangkul, seperti tangkul, angka 7. Angka 7 adalah angka yang seperti cangkul. Kemudian anak kita diperintahkan untuk melompat ke arah angka 7 tersebut. Maka dengan otomatis anak kita akan mikir,
Cangkul kebalik berarti angka 7. Nah, inilah diantara cara bentuk belajar yang dimana kita bisa menggunakan huruf atau angka kepada anak kita.